Anda pernah bertanya, bagaimana cara melakukan presentasi yang baik? Bagaimana agar audiens Anda mendengarkan Anda? Dalam video ini, kita akan mengungkapkan semua apa yang perlu Anda ketahui. Apa sih presentasi itu? Menurut para ahli, Titik Triwidodo dan Joko Krisanto, presentasi yaitu suatu bentuk pemaparan ide pokok mengenai suatu fakta tertentu kepada audiens. Hal ini berarti bahwa presentasi adalah salah satu bentuk komunikasi verbal, bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain melalui tulisan atau visual. Sedangkan menurut Erwin Sutomo, presentasi adalah suatu penyampaian aktif di mana seorang pemateri menyampaikan dan mengkomunikasikan ide juga informasi kepada para audiens. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa presentasi merupakan penyampaian yang dilakukan terhadap suatu topik dengan melibatkan audiens di dalamnya dengan tujuan agar para audiens dapat terpengaruh terhadap apa yang kita sampaikan. Yang kedua, ada yang namanya komponen dalam presentasi. Komponen utama sebuah presentasi yaitu yang pertama, pembicara. Ya, pembicara adalah orang yang menyampaikan informasi kepada audiens. Dan yang kedua, tentu saja audiens itu sendiri, orang yang mendengarkan presentasi. Yang ketiga, konten, informasi, gagasan, atau data yang ingin disampaikan kepada para audiens. Yang ketiga, ada namanya slide atau visual. Ini seperti alat bantu, seperti PowerPoint, gambar, maupun grafik. Yang selanjutnya yaitu struktur. Struktur atau cara penyampaian kita terhadap materi tersebut, mulai dari perkenalan, penyampaian materi, hingga kesimpulan. Dan teman-teman bisa melihat komponen-komponen lainnya. Di sini saya sudah menyediakannya. Setelah kita mengetahui komponen-komponen dalam presentasi, kita akan mengetahui jenis presentasi. Kira-kira ada berapa ya jenis-jenis presentasi? Jenis presentasi yang pertama yaitu ada yang namanya presentasi informasi. Presentasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi, fakta, atau data kepada audiens agar mereka memahami topik tertentu lebih baik. Tujuannya untuk memberikan pemahaman yang baik kepada para audiens. Yang kedua, ada yang namanya presentasi motivasi, bertujuan untuk memotivasi audiens, menginspirasi tindakan atau merangsang perubahan positif dan dalam hidup atau pekerjaan mereka. Yang ketiga yaitu presentasi bisnis dan proyek. Dalam konteks bisnis, presentasi ini digunakan untuk membagikan laporan bisnis, hasil proyek, atau rencana strategi kepada pemangku kepentingan. Dan yang keempat yaitu presentasi produk atau layanan. Memperkenalkan produk atau layanan kepada masyarakat atau calon investor. Perlu diketahui presentasi ini dapat sangat beragam kontennya tergantung pada tujuan dan audiensnya. Baik, untuk topik selanjutnya itu tujuan dari presentasi. Nah, tujuan presentasi ada 5. Yang pertama yaitu presentasi dengan tujuan memberikan informasi. Maksudnya adalah saat Anda menyampaikan fakta, data, atau konten penting kepada audiens untuk mengedukasi atau menjelaskan suatu topik seperti dalam bisnis, pendidikan, penelitian, atau laporan dengan tujuan agar audiens Anda memahami dan mendapatkan manfaat dari informasi tersebut. Yang kedua yaitu presentasi dengan tujuan mempengaruhi. Maksudnya di sini, ketika kita melakukan presentasi, bagaimana kita dapat meyakinkan audiens, memotivasi atau mengubah
ucapan dengan atau perilaku audiens tersebut. Dimana itu semua kita lakukan dengan argumen, alasan, atau pesan yang disampaikan melalui presentasi yang kita sampaikan. Yang ketiga yaitu presentasi dengan tujuan memotivasi, di mana ketika kita melakukan presentasi, kita harus mampu menjadi presenter yang menginspirasi atau mendorong audiens agar lebih bersemangat, berani, atau berusaha lebih keras dalam mencapai tujuan atau mengatasi hambatan. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan dorongan positif terhadap audiens sehingga merasa lebih termotivasi. Dan yang keempat yaitu presentasi dengan tujuan menginspirasi, di mana pada saat kita menyampaikan presentasi untuk memotivasi, hendaknya menyampaikan cerita, ide, atau pesan yang kuat dan mempengaruhi mereka secara emosional. Tujuannya agar audiens kita yang tadinya merasa putus asa, merasa tidak punya arah dalam hidup, ketika dia mendengarkan presentasi yang kita paparkan, dapat mendorong audiens terhadap perubahan positif dalam hidup mereka atau mengembangkan visi dan semangat baru. Yang kelima yaitu presentasi dengan tujuan menghibur, di mana merupakan presentasi yang dirancang untuk memberikan hiburan, kesenangan, atau tawa kepada audiens. Presentasi semacam ini berfokus kepada humor, cerita lucu, pertunjukan seni. Dengan hal itu, diharapkan agar dapat membangkitkan suasana positif, relaksasi tanpa perlu menyampaikan informasi yang serius atau pesan yang mendalam. Persepsi atau inti komunikasi. Persepsi itu dapat mengacu pada bagaimana penerima komunikasi menginterpretasikan atau memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator. Persepsi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang, pengalaman, sikap, dan keyakinan individu. Oleh karena itu, penting bagi komunikator untuk memastikan bahwa pesannya jelas dan dapat dipahami agar persepsi yang muncul sesuai dengan yang dimaksud oleh komunikator. Setelah kita mengetahui pengertian dari presentasi itu apa, komponen-komponennya apa saja, kemudian tadi kita membahas 5 tujuan utama presentasi, dan yang terakhir kita membahas persepsi dari presentasi itu tersebut. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara berbicara di depan umum dengan baik. Cara yang harus kita lakukan atau tips and trick yang harus kita lakukan sebelum kita tampil untuk berbicara di depan umum, yaitu dengan cara yang pertama, persiapkan diri. Persiapkan diri seperti mempersiapkan materi, mendalami materi yang akan kita sampaikan di depan umum. Yang kedua, cobalah dengan latihan. Latihan adalah kunci keberhasilan dari presentasi. Praktikkan presentasi yang akan kita sampaikan, yang akan Anda sampaikan sebanyak mungkin. Nah, itu nanti akan membantu Anda mengatasi rasa gugup dan meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga yaitu kenali audiens Anda. Ketahui siapa sih audiens Anda, pertimbangkan level pengetahuan mereka tentang topik yang Anda dan sesuaikan presentasi Anda sesuai dengan mereka. Selanjutnya, berbicara dengan jelas. Artikulasi kata-kata dengan baik dan berbicara dengan kepercayaan yang wajar. Hindari berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat. Selanjutnya yaitu kontak mata. Jaga kontak mata dengan audiens. Ini membantu menciptakan dan menunjukkan kepercayaan diri kita. Dan yang selanjutnya yaitu gestur tubuh. Gunakan gestur tubuh yang alami dan sesuai untuk mendukung apa yang Anda katakan. Hindari gestur tubuh yang berlebihan. Selanjutnya, suara yang kuat dan jelas tentunya. Pastikan suara Anda terdengar jelas dari seluruh ruangan.
Gunakan nada yang bervariasi untuk menjaga ketertarikan audiens. Selanjutnya, respon terhadap pernyataan. Berikan respon terhadap pernyataan audiens. Jika kita mengetahui jawabannya, jangan takut untuk mengakui dan berjanji untuk mencari tahu. Dan yang selanjutnya juga ada yang namanya atasi kegugupan. Tentu kita dalam berbicara di depan umum kita seringkali merasa gugup. Semua orang merasa gugup saat berbicara di depan umum. Cobalah teknik relaksasi atau bernapas dalam-dalam untuk mengatasi kegugupan. Yang terakhir ada namanya evaluasi diri. Setelah presentasi, cobalah untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Jujur, pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki untuk presentasi berikutnya. Ingat bahwa berbicara di depan umum adalah keterampilan yang bisa ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Semakin sering kita berlatih, memperoleh pengalaman, semakin baik cara kita presentasi atau berbicara di depan umum. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana meredakan grogi saat presentasi. Yang pertama, cobalah bernapas dalam-dalam. Jika merasa grogi, hentikan sejenak dan bernapas dalam-dalam untuk meredakan ketegangan. Yang kedua, kontrol gestur tubuh. Hindari gestur tubuh yang berlebihan untuk menunjukkan ketidakpastian. Cobalah untuk menggunakan gestur yang mendukung pesan-pesan Anda. Yang ketiga, kontak mata tentunya. Jaga kontak mata dengan para audiens Anda. Ini membantu menciptakan koneksi dan menunjukkan kepercayaan diri. Yang keempat, berbicara dengan jelas. Artikulasi kata-kata dengan baik dan berbicara dengan kecepatan yang wajar akan membuat audiens Anda merasa nyaman mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Dan yang selanjutnya yaitu fokus pada pesan. Alihkan perhatian Anda dari diri sendiri ke pesan yang ingin Anda sampaikan. Ingatkan diri Anda bahwa audiens datang untuk mendengarkan pesan, bukan mengkritik Anda. Yang terakhir yaitu jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Ingat bahwa hampir semua orang merasa gugup saat berbicara di depan umum. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika ada kesalahan kecil. Nah, setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda untuk mengatasi groginya. Yang paling penting adalah praktikkan, persiapkan dengan baik apa yang ingin kita lakukan. Jangan sampai pada saat kita melakukan presentasi kita tidak menguasai materi, dan itu pastinya akan membuat kita semakin gugup dalam berbicara di depan umum. Nah, di sini juga saya akan memberikan hal-hal apa saja yang harus dihindari pada saat melakukan presentasi. Yang pertama, hindari yang namanya membaca slide. Hindari membaca teks dari slide presentasi secara harfiah. Gunakan slide sebagai panduan dan jangan baca setiap kata. Abaikan perhatian audiens pada Anda sebagai pembicara, sehingga mereka tidak terlalu terfokus kepada slide Anda. Kedua, berbicara terlalu cepat. Jangan berbicara terlalu cepat, karena hal ini dapat membuat audiens kesulitan mengikuti Anda. Pertimbangkan untuk berbicara dengan tenang dan memberi waktu bagi audiens untuk memproses informasi. Dan yang ketiga, lagi-lagi yang namanya gestur tubuh. Gestur tubuh yang berlebihan akan mengganggu dan mengurangi profesionalisme presentasi. Maka gunakanlah gestur tubuh yang mendukung pesan-pesan Anda. Selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang terlalu teknis.
Jika audiens Anda tidak memiliki latar belakang teknis yang sama, hindari penggunaan bahasa yang terlalu teknis atau yang terlalu sulit dipahami oleh audiens. Selanjutnya yaitu ada yang namanya lari dari waktu. Jagalah agar presentasi Anda sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terlalu lama atau terlalu singkat dapat membuat audiens kehilangan minat. Dan yang terakhir yaitu tidak berinteraksi dengan audiens. Hindari hal yang menolok tanpa adanya interaksi dengan audiens. Cobalah untuk mengajukan pertanyaan, mengundang diskusi, atau mengajak audiens berpartisipasi. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk belajar bersama saya. Semoga video ini dapat membantu Anda memahami bagaimana menjadi presenter dengan lebih baik. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Rahmaini. Bye-bye.